Shalom saudara, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh merasakan setiap kebaikan Tuhan, kita boleh merasakan setiap kemurahan Tuhan. Dan di hari ini mari saya mengajak untuk kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita membawa setiap korban syukur kita yang terbaik. Dia Tuhan Allah yang layak kita sembah dan kita tinggikan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kemurahan yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Kalau saat ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya itu semua karena cinta kasih-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu yang selalu Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir Tuhan, bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Kami siap Tuhan, kami buka ibadah ini dalam satu nama Tuhan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang
Biarlah ini menjadi korban syukur kami yang terbaik Tuhan. Ini menjadi persembahan kami Yesus. Kami bangga Tuhan punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Syukur, berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Mari naikkan syukur, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidup kami. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Oh, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidup kami. Bersyukur, syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu. Mari sekali lagi dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Syukur, ku berikan syukurku, amin, buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Oh, buat anugerah kasih-Mu bagiku. Oh, haleluya. Berikan sorak-sorai terbaik buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami boleh menyembah-Mu Tuhan, kami boleh menaikkan setiap korban syukur kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu Tuhan tetap menaungi setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami siap mendengar di dalam satu nama Tuhan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lebih dalam masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan tunduk kepala dan menyembahnya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kita mengangkat tangan saudara. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Sekali lagi, mengalir kasih dari
mengalir kasih dari tempat tinggi, dan mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku dengan segenap hati. Mengalir kasih dari tempat tinggi, dan mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Dan biarkan sungaimu mengalir memenuhi kehidupan kami, dan firman-Mu mengalir buat jiwa dan roh kami, memperbaharui kehidupan kami. Kami akan dengarkan firman-Mu karena Roh Kudus memberikan iluminasi, penerangan terhadap firman Tuhan, sehingga tidak sekedar tulisan, bacaan, logos, atau hanya kata-kata, tetapi menjadi benar-benar hidup di dalam kehidupan kami. Kami siap dengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Kita semua berkata, amin, amin. Shalom saudara, masih dalam ibadah online pada pagi hari ini. Tapi saya percaya kuasa Tuhan tetap dinyatakan di tengah-tengah kita. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin saya beri judul cukup jenaka, saudara. Salah minum. Nah, pernahkah saudara salah minum? Ya, saudara sedang lari pagi, saudara ya, lari pagi, saudara bakar kalori karena jaga kesehatan, toh ya saudara, jaga kesehatan karena COVID-19 ya saudara. Terus lari pagi atau senam pagi, saudara haus. Lalu ada dua air di hadapan saudara, yang satu air tawar segar, yang satu air asin. Kalau saudara salah ambil minum air asin, apa yang terjadi? Apa ketika saudara minum, saudara pasti semburkan air itu. Ya itu saudara kan tidak bisa diminum, bukan tidak bisa diminum, lidah kita tidak bisa menerimanya. Kita akan baca satu kebenaran firman Tuhan agar mendasari khotbah kita pada pagi hari ini, mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini. Yohanes pasal 4, Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, yaitu air di sumur, ya sudah, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa meminum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saya terangkan saudara, bagaimana ketika saudara salah minum. Taruhlah saudara minum air asin. Atau saudara makan sayur asem, sudah ada kuahnya. Atau saudara makan sayur sop, ya sudah ada kuahnya cukup banyak. Atau saudara makan bakso, sudah ada kuahnya toh ya. Tapi apakah saudara kemudian tidak minum air es atau es teh? Pasti minum. Saudara minum kuah bakso itu satu manji, tetap saudara butuh minum air putih kan ya. Itu buktinya kalau kita salah minum, air sebanyak apapun tidak akan cukup. Bahkan mungkin lama-lama kita jadi tidak akan meminumnya Bapak Ibu Saudara. Nah, Anda tentu akan ambil air lagi, air yang segar sesuai yang Anda butuhkan. Sekalipun Anda sudah minum banyak, tetapi Anda tetap akan haus kalau itu kuah sop dan kuah bakso. Ya. Atau ketika saudara terjun di dalam laut, saudara, laut itu kan airnya banyak sekali. Saudara kalau minum air laut tidak akan pernah segar. Kecuali saudara ada sedikit kelainan yang kita tidak tahu ya. Saudara menerjunkan diri ke air laut, saudara tidak bisa segar. Tapi saudara di air pegunungan, saudara, segarnya luar biasa. Itu kalau kita salah konsumsi air.
tidak akan pernah mengalami kepuasan. Demikian dalam konteks perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4 yang sepenggal kita baca. Beberapa fakta tentang perempuan Samaria ini, saudara. Dosa membuat perempuan Samaria ini tidak pernah menemukan kepuasan hidup. Tuhan berkata, engkau bergonta-ganti suami dan yang terakhir ini pun bukan suamimu. Perempuan Samaria ini tidak pernah puas dengan laki-laki yang pernah dia nikahi. Ganti terus, saudara. Berseri. Sampai yang seri ini mungkin akan ada seri selanjutnya yang kita tidak tahu. Fakta dosa adalah tidak akan pernah memuaskan saudara. Dosa yang satu akan membawa dosa yang berikutnya. Dosa yang satu akan menyeret dosa yang lain. Dosanya satu tapi temannya banyak, saudara. Ini pasti, saudara. Karena apa? Kita akan lihat. Dosa tidak akan pernah membawa kepuasan. Seseorang yang berdosa tidak akan pernah puas dengan satu dosa. Walaupun itu dia tidak ingin kerjakan, tapi terpaksa dia kerjakan. Seperti perempuan Samaria ini, dia sudah menikah, lalu dia meninggalkan suaminya. Ini sudah dosa, lalu menikah dengan laki-laki lain, berdosa kembali. Lalu hidupnya tidak beres, dia tinggalkan lagi, berdosa kembali, menikah lagi, berdosa lagi. Inilah kalau kita seperti kita salah minum, seperti kita minum kuah sop tadi, saudara. Ya, saudara ya. Lalu selanjutnya fakta daripada kisah perempuan Samaria yang hidup dalam dosa adalah hawa nafsu menguasai kehidupan wanita ini. Ini bisa dibuktikan bagaimana ia hidup dalam perzinahan. Wanita ini hidup dalam perzinahan kepada perzinahan, dalam kecemaran kepada kecemaran, Bapak Ibu. Ini membuktikan ada sesuatu yang keliru yang dia terima dalam hidupnya. Yang ketiga, jauh dari hadirat Tuhan. Hal ini dibuktikan bagaimana perempuan Samaria tidak mengenal Allah. Karena memang suku Samaria, suku yang tidak lagi murni Yahudi, tapi sudah merupakan campuran Efraim dan orang pegunungan daerah Samaria. Nah, Samaritan atau suku Samaria adalah suku yang diasingkan sehingga jauh dari pengenalan akan Tuhan, apalagi hadirat Tuhan. Maka sejatinya mereka ini setengah Yahudi, setengah tidak. Memberitakan Injil kepada orang Samaria pada waktu itu dikecam banyak orang loh, saudara. Maka suatu tantangan bagi Kristus memberitakan Injil kepadanya. Ini merupakan gambaran manusia yang tidak akan pernah puas dengan apa yang mereka terima. Dosa akan membuat Anda haus. Seperti Anda minum air asin, kuah sop maupun kuah bakso. Semakin Anda mencoba minum, semakin kuah baksonya saudara minum, semakin saudara akan mual. Dan tidak akan pernah mengalami kepuasan dari dahaga. Ini merupakan gambaran semakin Anda mencoba keluar dari dosa dengan kekuatan Anda sendiri, Anda akan semakin haus dan kelelahan. Sama seperti orang yang tenggelam dalam lumpur yang hidup. Semakin orang itu bergerak, semakin orang itu akan tenggelam di dalam lumpur, Bapak Ibu Saudara. Anda membutuhkan tangan yang terulur. Dalam hal ini adalah pertolongan Tuhan. Anda tidak bisa mengandalkan kekuatan dan pemikiran sendiri. Ini adalah teori keselamatan yang Tuhan tawarkan. Bukan manusia yang mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang turun menyelamatkan manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hidup ini tidak akan pernah membawa kepuasan. Mau saudara punya harta berapa miliar, ya. Mau saudara punya harta berapa triliun, tanpa Kristus hidupmu tidak akan pernah mengalami kepuasan. Kau tidak akan pernah bisa mengucap syukur dengan apa yang ada padamu kalau Kristus tidak ada. Seperti saudara boleh ada kuah sop, kuah soto, kuah bakso berliter-liter, tapi saudara hanya membutuhkan 2-3 gelas air putih segar untuk memuaskan dahagamu. Semua harta yang saudara punya tidak akan pernah ada artinya tanpa Kristus ada di dalam kehidupan saudara. Anehnya banyak ajaran menekankan kepada harta dan kekayaan. Firman Tuhan justru berkata harta
Jika tidak dikelola dengan sikap hati yang benar akan menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Loh, kenapa kemudian teorinya dibalik? Saudara, kita buka Yakobus pasal 4 ayat 1-3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Salah berdoa bisa salah tujuan doanya. Bisa salah motivasi doanya. Bisa salah cara berdoanya. Bisa salah tujuan berdoanya. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika orang salah berdoa, mengandalkan hawa nafsu, seperti kita minum kuah bakso tadi. Minum kuah bakso sudah 2 mangkok, bilang sama waitress, kuah bakso lagi, saya masih haus, 2 mangkok lagi. Waitress akan bilang, loh Pak, nggak salah Pak, air putih aja seger Pak. Enggak, pokoknya saya kuah bakso, air putih aja seger Pak. Akan ada pertengkaran ringan di sana saudara ya. Tidak akan kita bisa memuaskan hidup kita dengan hawa nafsu. Maka doa-doa dengan hawa nafsu tidak akan memuaskan hidupmu. Semakin Anda bergerak dengan hawa nafsu, semakin Anda bergerak dengan pemikiran Anda sendiri saudara, semakin kita akan terperangkap dan jatuh. Semakin kita tidak sadar kita keliru, kita akan semakin dalam. Banyak orang tidak ngerti dirinya sedang dalam keadaannya tidak baik. Orang seperti konteks Yakobus pasal 4 ini, orang yang dahaga, haus tetapi tidak sadar, kritis saudara. Orang seperti ini akan mudah melihat selumbar di mata saudaranya tapi balok tidak. Orang ini akan lebih cenderung memaksakan kehendaknya daripada mengikuti kehendak Kristus. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau seperti ini terus saudara akan terjerumus semakin dalam. Tidak akan pernah selesai hidupmu. Masalah akan terus silih berganti tanpa ada penyelesaian. Ini beda. Orang percaya dan tidak percaya. Orang percaya ada masalah dilewati bersama Kristus. Orang yang tidak mengenal Tuhan dengan sungguh, masalah datang ngumpul, tidak selesai-selesai. Apa yang harus kita lakukan? Ada 3 B yang saya tulis ini, 3 B. Pertama, be wise, berhikmatlah. Berhikmatlah dalam memilih. Pilihlah air yang bening yang Tuhan berikan, yaitu kebenaran dan firman-Nya. 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Berhikmatlah memilih Kristus. Seperti Paulus yang pilih melatih tubuhnya. Dan dia sempat berkata, semuanya aku anggap rugi setelah aku mengenal Kristus. Pilihlah saudara. Tapi mas, kalau rentetan dosa ini saya tinggal ya. Mungkin kalau saya jujur saya masuk penjara. Saya tidak bisa komentar tentang itu. Kalau saya jujur kepada istri saya apa yang sudah saya lakukan. Jujur kepada suami saya apa yang sudah saya lakukan. Ini bisa masalah besar. Saya tidak komentar tentang itu. Tapi Tuhan hanya memerintahkan kita taat saja. Bagian kita taat, selanjutnya adalah bagian Tuhan. Betul saudara. Be wise. Mau tetap minum kuah sop, bergerak dalam lumpur, atau gapai pertolongan Tuhan. Tetap dalam dosa,
lingkaran setan yang tidak terputus, atau saudara mau selesaikan? Make a choice. Ada di saudara. Be quiet and calm. Yang kedua, tenang dan kuasai keadaan. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya sering katakan ini. Kalau jiwa kita ribut, Tuhan ngomong gak denger, saudara. Jiwa kita ribut sendiri. Oh, seperti radio, frekuensinya tidak pas itu kan gitu, saudara. Ada suara penyiarnya gitu, tidak jelas. Itu jiwa kita itu kalau sedang ribut begitu. Karena keinginannya masih banyak sekali. Aku pengen tapi kan begini Tuhan. Tapi, kalau tapi, tak ada, tidak selesai. Tunduk saja. Aku ngikut, berserah, tenang. Ingat firman Tuhan demi firman Tuhan. Aku bersama Kristus. Aku harus minta ampun, aku bertobat. Yang ketiga, be repent and surrender. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yang ketiga, setelah saudara tenang ya, ngikut Tuhan. Kemana ngikutnya? Ya ngikut aja. Ya, ngikut aja. Lah kalau nggak jelas mas, jangan menghina Tuhan. Tuhan kok nggak jelas? Ya, ngikut aja. Tapi kan saya nggak tahu, tapi kan Tuhan tahu. Apakah yang Tuhan tahu harus saudara tahu? Siapakah saudara? Dan saudara tidak perlu tahu semua yang Tuhan tahu. Tapi saya pengen tahu, bisa gila saudara. Saudara pengen tahu semua yang Tuhan tahu? Ayo, Tuhan itu tidak terbatas pikiran. Kalau kita itu mengetahui semua yang Tuhan tahu, waduh, bisa bayangkan. Dari mulai kejadian sampai wahyu semua ada dalam pikiran Tuhan. Ayo saudara, sedangkan kita mikir masalah kita besok, seminggu lagi saja kita nggak bisa mikir. Nah, Bapak Ibu, Tuhan berkata datang kepadaku saja. Ya, kalau kau punya beban dan letih lesu datang. Aku akan melepas bebanmu begitu. Ya, bebanmu akan dilepas oleh Tuhan. Lalu aku memberikan engkau peristirahatan. Istirahat dululah. Jadi ini ada prosesnya. Ketika saudara datang kepada Tuhan dengan beban, dengan dosa, Tuhan akan melepaskan itu. Jadi saudara tidak bisa melepaskan sendiri. Tuhan lepaskan, saudara diberi kelegaan dulu. Nih, kamu istirahat dulu deh. Ya, kamu tahu kan itu keliru, gak enak kan? Enak sekarang kan? Iya. Jangan enak terus, kamu harus ngikut aku. Agar ini nanti tidak kembali lagi. Dosanya maksudnya. Tapi gimana kok aku kasih beban lagi? Tuhan berkata di sini, belajarlah padaku, ikutlah aku. Gitu saudara. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, aku ini bisa lewati semuanya. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan sekalipun engkau memikul kuk yang aku pasang. Sebab kuk yang aku pasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Enak kalau saudara taat. Kalau saudara tidak taat akan lebih repot. Itulah yang mendasari saya. Satu kesaksian kenapa saya ingin melayani. Satu alasan saya kenapa saya ingin melayani. Bukan hal yang hebat, saudara. Karena saya urusan dengan Tuhan. Kalau urusannya dengan manusia saja, tidak masalah. Ya, mengingkari janji dengan manusia tidak masalah. Paling 1-2 tahun lupa, saudara. Dan siapakah manusia? Paling banter saya diancam dibunuh. Atau dipenjara.
Tapi kalau dengan Tuhan, urusannya sampai kekal loh saudara. Sampai nanti di penghakiman dihitung. Kenapa kamu melayani seperti ini? Kenapa kamu lari dari panggilan dan pelayanan? Siapa yang mau tanggung jawab? Malaikat yang tanggung jawab. Malaikat melayani Kristus. Tidak ada pilihan selain ikut. Saya simpulkan dengan satu ayat. Apa yang terjadi ketika kita be wise, quiet, calm, kemudian kita bertobat dan berserah. Apa yang terjadi saudara? Dalam menghadapi hidup, tetaplah dekat dengan Tuhan. Yang akan terjadi adalah Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan salah minum, salah pilih air. Pilihlah Kristus dan pikulah kuk yang Dia pasang. Engkau tidak akan lagi haus. Justru dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran berkat. Di kantor jadi berkat, di keluarga jadi berkat, di masyarakat jadi berkat. Tidak dibuat-buat. Apakah aliran air itu bisa dibuat? Air hanya punya satu aliran, dari tempat tinggi ke rendah. Ya toh saudara? Atau dipompa, karena zaman sekarang sudah ada teknologi. Tapi sifat alami air cuma satu arah, dari tinggi ke rendah. Aliran itu adalah aliran yang tulus untuk jadi berkat. Saya berdoa, ayo lepaskan dosaku, dosamu. Dosaku juga harus tak lepaskan. Ya, jangan pandang manusianya. Pandang Kristus yang begitu baik kepadamu saudara dan kepada saya. Saya berdoa ini jadi kekuatan bagi kita. Saya akan berdoa bagi kita yang berlatih lesu berbeban berat ataupun yang sakit. Khusus pagi hari ini saya berdoa mujizat Tuhan turun dalam hidup saudara. Haleluya. Saudara yang sakit berbeban berat sudah boleh mengangkat tangan ke layar dan kita akan berdoa bersama-sama. Fokus tidak kepada layar atau kepada saya, kepada Kristus, karena Dia yang mampu sembuhkan, mampu mengatasi masalah hidupmu, mampu memberikan kau kekuatan. Haleluya. Tuhan jamah setiap tangan yang terangkat, Tuhan menggapai tangan itu. Sehingga yang mengalami persoalan Tuhan beri kekuatan. Yang alami sakit penyakit Tuhan berikan kesembuhan. Yang alami beban berat Tuhan berikan pertolongan datangnya daripadamu. Hari ini Tuhan anugerah-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kami disembuhkan, diberkati, dilepaskan dan mengalami anugerah damai sejahtera yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Kita angkat tangan kita dan kita mau akhiri ibadah ini. Diberkatilah saudara yang percaya dan setia di dalam namanya, yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, tidak hanya sampai ke telinga tapi ke hati dan kepada hidup. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh-Mu bekerja. Diberkatilah engkau saudara, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah aspek hidupmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah anak, cucu, menantu, suami, istrimu, diberkatilah engkau dengan kesehatan, anugerah, perlindungan, kelimpahan dari dulu sekarang sampai Maranatha. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Oh, Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam ku berterima kasih.
Selamat terima pembebasan dan kelepasan. Tuhan berkati saudara. Puji Tuhan.